Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Saya Renaldi dari Universitas Paramadina, program studi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait situasi korupsi di Indonesia berdasarkan data Corruption Perception Index 2012 sampai 2024. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa. Hampir seluruh sendi kehidupan juga identik dengan keserakahan dan menyimpang. Bagaimana korupsi bisa terjadi? Yang pasti, terjadi ketika individu melakukan pelanggaran terhadap norma atau aturan terkait dalam lingkup pribadi serta sosial di masyarakat yang dasarnya self-interest dan obsesi, sehingga dapat terjadi pelanggaran hak orang lain. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu analisis situasi korupsi di Indonesia. Berdasarkan grafik Corruption Perception Index atau CPI dari Transparency International, situasi korupsi di Indonesia selama periode 2012 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Di tahun 2012, skor Indonesia berada di angka 32/100. Skor ini menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang masih sangat tinggi. Namun, 2020 hingga 2023, tren tersebut berbalik. Skor Indonesia terus mengalami penurunan dan stagnasi di angka sekitar 34 sampai 38. Tahun 2024 tercatat skor Indonesia adalah 37/100 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Ini menunjukkan kemunduran dibandingkan periode puncak pada 2019. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, antara lain pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, rendahnya integritas di sektor publik, serta kasus-kasus besar korupsi seperti korupsi bansos, COVID-19, dan korupsi di lembaga penegak hukum. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum konsisten dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kelembagaan. Tanpa reformasi mendalam dan konsistensi politik, skor persepsi korupsi Indonesia cenderung rentan dan memburuk lagi. Kenapa nilai indeks persepsi korupsi berubah-ubah? Yaitu karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, penegakan hukum. Terkadang ada penguatan lembaga hukum seperti KPK, tetapi ada juga pelemahan. Misalnya melalui revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Yang kedua, faktor sosial. Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui media sosial terhadap isu korupsi ikut mempengaruhi persepsi publik. Yang ketiga, faktor politik. Dinamika politik seperti pergantian kepemimpinan nasional dan lokal membawa perubahan komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Ketika penegakan hukum kuat dan independen, persepsi membaik. Sebaliknya, saat terjadi intervensi politik atau skandal besar, persepsi publik memburuk yang langsung tercermin dari skor CPI. Lalu, bagaimana agar Indonesia benar-benar bersih dari praktik korupsi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Mari kita simak. Yang pertama, penguatan institusi anti korupsi seperti KPK agar tetap independen dan tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan politik. Kedua, penegakan hukum yang juga harus adil tanpa tebang pilih. Siapapun yang terlibat di dalamnya harus diproses hukum dengan transparan. Ketiga, penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membentuk budaya integritas dalam masyarakat. Keempat, reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Untuk apa? Yaitu untuk mencakup transparansi dalam pelayanan publik dan penggunaan teknologi digital untuk mencegah celah korupsi. Dalam teori governance dan transparansi publik yang kita pelajari, semakin kuat akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan pemerintah, maka peluang korupsi dapat ditekan secara signifikan. Oke, demikianlah analisis saya mengenai situasi korupsi di Indonesia berdasarkan Corruption Perception Index 2012 sampai 2024. Semoga upaya kita semua mampu mewujudkan Indonesia emas yang benar-benar bersih dari korupsi. Saya Renaldi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.